Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabib pun, perkenalkan nama saya Andi Anggoro dengan NPM 2012011118. Pada video kali ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara kelas E31 S31B yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Yang pertama, saya akan menjelaskan berkenaan dengan kesimpulan pembelajaran hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Apa itu hukum acara dan praktik peradilan tata negara, pengujian undang-undang, dan yang kedua ialah kesimpulan simulasi sidang berkenaan dengan komentar kenapa permohonan saya itu penting dan kenapa ditolak atau diterima. Yang pertama, kesimpulan hukum acara dan praktik peradilan tata negara atau yang lazim dikenal hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pada pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk oleh lembaga peradilan atau judicial review. Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, tapi momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Marbury and Madison pada tahun 1803. Nah, dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act pada tahun 1789 karena dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu, tidak ada ketentuan dalam konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang memberikan wewenang judicial review pada Mahkamah Agung. Namun, para hakim agung Mahkamah Agung Amerika Serikat yang diketuai oleh John Marshall berpendapat bahwa hal itu adalah kewajiban daripada hakim untuk yang telah disumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Terhadap perkembangan hukum Amerika Serikat itu, Baird menyatakan bahwa judicial review merupakan bagian dari sistem check and balance yang ditetapkan oleh Constitution Convention. Sistem check and balance merupakan elemen esensial dari konstitusi dan dibangun pada doktrin bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak kepemilikan. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut memicu perdebatan tentang judicial review hingga daratan Eropa yang didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Suatu pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar. Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jelinek mengembangkan gagasan pada akhir abad 19 agar terhadap Mahkamah Agung Australia ditambahkan kewenangan untuk melakukan judicial review seperti yang diperhatikan oleh John Marshall. Gagasan peradilan tersendiri di luar Mahkamah Agung untuk menangani perkara judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pada saat itu ia menjadi anggota Chancellery dalam pembaruan konstitusi Australia pada tahun 1919 sampai dengan 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian konstitusi Australia yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi. Sejak itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berkembang di luar Mahkamah Agung yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya. Dan kemudian untuk yang perkembangan atau sejarah daripada Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945.
Dan Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003. Dan pada waktu pengesahan undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah ditetapkan sebagai hari lahir Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi yang dibentuk atau diusulkan oleh 3 lembaga negara, yaitu yang pertama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian Presiden, dan yang ketiga adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian setelah tahapan seleksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, kemudian Presiden, dan Mahkamah Konstitusi menetapkan masing-masing 3 calon hakim konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim konstitusi. Dan kemudian 9 hakim konstitusi yang pertama ditetapkan oleh untuk pertama kalinya ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003, dan pengucapan sumpah jabatan ke-9 hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Kemudian berkenaan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi atau the guardian of Constitution yang mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Yang pertama, kewenangannya ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat, kewenangannya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu atau sengketa hasil pemilu. Dan kemudian yang menjadi 1 kewajibannya ialah memberikan keputusan atau pendapat kepada DPR tentang impeachment presiden atau wakil presiden. Kemudian dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ada 2 jenis pengujian, yaitu pengujian yang pertama adalah pengujian formil, yaitu pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang, dan kemudian yaitu pengujian material, yaitu proses pengujian berkenaan dengan materi atau sampai dengan muatan, kemudian ayat dan pasal dan bagian daripada undang-undang itu tersebut. Kemudian fungsi daripada Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama saya disebutkan tadi di awal, mengawal konstitusi atau the guardian of constitution. Yang kedua, pelindung demokrasi atau protector of democracy. Yang tiga, pelindung hak asasi manusia atau the protector of human right. Yang keempat, penafsir final konstitusi atau the final interpreter of the constitution. Yang kelima adalah pelindung hak konstitusi warga negara, the protector
of Citizens Constitutional Rights. Dan yang keenam adalah pengawal ideologi negara atau The Guardian of State Ideology. Kemudian berkenaan dengan struktur dan mekanisme kerja daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri, Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi yang sudah ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sidang pleno Mahkamah Konstitusi harus dengan 9 hakim Mahkamah Konstitusi, dan dalam keadaan luar biasa dengan 7 hakim Mahkamah Konstitusi. Panel hakim konstitusi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 hakim konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya dibahas dalam sidang pleno. Kemudian Dewan Etik adalah dewan yang menjaga atau menegakkan kehormatan daripada keluhuran, martabat dan kode etik Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung atau PMK nomor 2 tahun 2014. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sekalipun terdapat peraturan berkaitan dengan pedoman beracara, Mahkamah Konstitusi merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai fungsi Mahkamah Konstitusi, konvergensi, kepastian dan fleksibilitas dalam penerapan hukum acaranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga adalah berkenaan dengan asas-asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah asas ius curia novit, yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dan memutus suatu perkara karena pengadilan mengetahui hukumnya. Asas ini berlaku dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan dan batas wewenang miliki sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kemudian persidangan terbuka untuk umum, kemudian independen, Mahkamah Konstitusi independen dan imparsial berdasarkan pasal 2 Undang-Undang MK, audi et alternantiam, tidak ada keharusan didampingi, pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian hakim bersifat aktif, kemudian peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, pasal 35A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian presumptio isuasta causa, pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan asas final dan mengikat, erga omnes nebis in idem, pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian berkenaan yang kedua merupakan berkenaan dengan kesimpulan sidang dan komentar kenapa permohonan yang saya dan kelompok saya ajukan dan kenapa ditolak atau diterima. Permohonan saya dan kelompok saya yang saya ajukan ialah permohonan pengujian material pasal 4 ayat 2 huruf D dan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pasal 4 huruf D, yaitu tentang catatan kejahatan, istilah yang paling mendekati dengan catatan kejahatan ialah catatan kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 menyatakan bahwa catatan kepolisian yaitu catatan tertulis yang diselenggarakan oleh polisi Republik Indonesia terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atau atas perbuatan yang dilakukan. Kemudian catatan kejahatan ini data adalah data, fakta dan sejarah atas kejahatan
individu yang dikumpulkan oleh instrumen dari sistem peradilan, kepolisian, jaksa, hakim, dan pejabat lembaga kemasyarakatan. Bahwa pada pasal tersebut jelas sekali bertentangan dengan dengan pasal 24F Undang-Undang Dasar 1945. Memang setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan, serta berhak mencari dan memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengelola informasi dan menyampaikan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, pada pemilu atau pemilihan umum, rekam jejak pejabat publik merupakan hal yang penting untuk diketahui masyarakat secara luas. Informasi tokoh publik yang mengikuti kontestasi politik legislatif sangat diperlukan mengambil kepercayaan masyarakat. Namun pada pasal tersebut dapat menghalangi masyarakat untuk mengetahui informasi yang patut diketahui, bukan hanya menyangkut oleh pemilu legislatif saja. Ancaman kriminalisasi masyarakat juga dapat mewarnai proses seleksi pimpinan penegak hukum, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah maraknya calon-calon yang bermasalah berkorupsi dalam sejarah atau masa lalunya melenggang maju ke dalam proses pemilihan, masyarakat dipaksa untuk mendiamkan dan kemudian tidak mengetahui jejak atau rekam buruknya. Maka dari itu, larangan itu terus melakukan pembiaran, ditambah lagi konsep semacam melanggar partisipasi masyarakat. Pasal 41 ayat 1 dan huruf A dan 2 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya, dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis segala yang tersedia. Untuk itu, hak informasi publik juga penting menjadi bagian hak asasi manusia, sehingga tidak boleh diabaikan serta harus dipenuhi oleh negara. Apabila perlindungan data pribadi tersebut cukup menghalangi publik untuk mengetahui informasi dan patutnya diketahui, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian kenapa alasan ditolaknya permohonan kami, yaitu daripada hakim menyampaikan bahwa kami tidak memiliki kedudukan atau legal standing dan kami tidak menjelaskan apa kerugian konstitusional yang disampaikan secara spesifik. Akan tetapi kesimpulan dari kami adalah kami sebagai mahasiswa hukum memiliki kedudukan dan legal standing karena kami di tahun 2024 nanti kami akan memilih para calon legislatif dan melakukan pemilihan umum, dan kami sebagai pelaku kan kami memiliki hak di situ. Kemudian kami perlu memerlukan rekam jejak daripada calon-calon tersebut, dan kerugian kan kami akan mengalami kerugian, yaitu bagaimana kami nanti tidak mendapatkan hak-hak kami ketika kami memilih para koruptor yang terpilih kembali dalam 5 tahun yang akan datang. Kami tidak, hak-hak kami yang seharusnya kami terima tidak kami terima. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.